Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Srianggara dengan NIM 2424 1010 2031. Untuk di nomor satu sendiri, di sini saya mengambil topik atau tema, yaitu reservasi hotel. Di dalam dashboard pertama ini, user bisa menginputkan sebanyak 4 inputan, yaitu ada nama customer, nomor telepon, jumlah orang, dan tipe kamar. Untuk peruntukan aplikasi ini sendiri itu digunakan untuk pegawai menginputkan data-data si customernya. Untuk text boxnya sendiri ini nanti semuanya akan bertipe jenis string ya. Dan untuk CRUD di dashboard pertama yaitu hanya fitur create doang, hanya ya hanya membuat data dan nantinya akan disimpan ke dalam database. Lalu sisanya yaitu read, update, dan delete akan ada di dashboard kedua yaitu dashboard data. Di sini dari yang tadinya sudah disimpan di dalam Postgre nanti akan ditampilkan ke dalam data grid view. Terus ada fitur delete, change, yang mana change ini sebagai fitur update, yang mana si user ini bisa mengganti data yang lama dengan data yang baru. Terus ada eh, menu exit. Untuk kerjanya sendiri atau codingannya sendiri sebagai berikut. Jadi kan setelah user menginputkan berarti perlu disimpan. Berarti perlu adanya kode di balik tombol simpan ini. Di dalam button simpan ini berlaku dua dua apa ya dua dua kerja yang mana dia menghandle di mode edit atau di mode change-nya nanti dan mode insert. Kalau di mode insert berarti kita hanya perlu kode ini saja, yang mana pertama-tama di sini kan eh, dari text box itu perlu dibungkus dulu ke dalam eh, variabel lain agar lebih mudah dan lebih efisien menurut saya. Terus dibuka SQL connection menggunakan npg SQL connection. Ini sama aja kayak membuat suatu objek, nama nama objeknya yaitu con, di mana di dalam objek ini dimasukkan apa variabel-variabel untuk memanggil suatu database, yang mana di sini hostnya merupakan localhost, username Postgres, dan masukkan password dan database yang digunakan. Terus di connection ini perlu di open, kalau sudah baru dia masuk ke sini. String SQL ini fungsinya untuk sama aja kayak di query tool sebagai umumnya, tapi ini dibuat memanjang ke samping. Yaitu kan untuk menginputkan berarti perlu insert into apa nama nama kolomnya yaitu reservasi, didapat di sini dimasukkan sesuai dengan kolom yang ada di data, oh sorry, ada di kolom Postgres, yang mana di Postgres sana kolomnya nama customer, tel telepon customer, jumlah orang, dan tipe kamar. Terus value-nya itu diambil dari sini, diambil dari nama, telepon, dan jumlah, dan tipe, pakai menggunakan add. Terus untuk menambahkannya di sini menggunakan nps npg SQL comment dengan nama objek yaitu cmd atau comment, terus dimasukkan query-nya tadi dan koneksinya, terus ditambahkan add with value nama, dengan variabel nama dimasukkan nama itu tadi ada di sini, yaitu dia memuat tb name the text sama seperti sama seperti lainnya. Soalnya dia tipe datanya cuma satu yaitu string, jadi nggak perlu adanya convert.
atau parse. Terus setelah ini add with value, lalu jalankan execute non query agar dijalankan untuk menambahkan dari inputan user masuk ke dalam Postgres. Terus kalau udah masukkan atau munculkan message box data berhasil di input yang tipenya itu information. Oke, terus habis itu kalau di fitur-fitur lainnya kayak ini buat fitur apa, fitur batalkan itu hanya tinggal di empty saja ininya, text boxnya tinggal di empty kan saja. Terus kalau ubah data, misalkan ini ubah datanya diklik, itu nanti akan masuk ke dashboard data .cs yang ini. Makanya di sini butuh pemanggilan dashboard data, eh, objeknya yaitu data, dashboard data, data.show ini buat menampilkan, dan di side-nya buat agar si form satu desain ini tertutup, nggak terlihat lagi. Terus masuk ke fitur kedua atau read di sini atau di dashboard 2 atau nggak di dashboard data. Di sini untuk menampilkan data dari PostgreSQL ke dalam data grid view. Berarti kita pakai ini, yang mana di sini di open dulu menggunakan npg SQL connection con di sini untuk nama si objeknya, masukkan variabel-variabel untuk memanggil database-nya, terus di open connectionnya, terus di sini buat memasukkan query-query apa yang dibutuhkan. Di sini dibutuhkan uh, com connectionnya kan tadi kan sudah on, terus comment type dijadikan teks, dan di sini baru komen teksnya di atau query-nya dimasukkan. Kemana kan tadi select ID, nama customer, supaya dia tampil apa yang ada atau tabel, ya kolom apa aja yang ada di dalam Postgre itu nanti akan ditampilkan di data grid view. Ada ID, nama customer, jumlah telepon customer, jumlah orang, tipe kamar dari eh, apa kolom atau tabel reservasi. Terus dibaca yaitu ininya apa, com execute reader, terus dimasukkan ke data. Dari data di sini di load yang isinya nanti adalah read, dan data grid view-nya itu mengambil dari data. Ya, terus setelah itu untuk di fitur kedua yaitu delete. Delete sendiri. Oke. Jadi pertama-tama si user itu akan, kalau misalkan dalam kondisi user belum memilih suatu kolom apapun, maka nanti akan memunculkan pesan apakah Anda yakin ingin menghapus pesan. Nah, setelah oke, karena di sini yes no, di apa, saat user memilih row-nya, oh sorry, saat user belum memilih row-nya, berarti kan row-nya itu masih 0. Berarti eh, tampilkan message box untuk memastikan atau memerintah si user untuk memilih baris untuk dihapus. Terus kalau udah, kalau misalkan data gridnya, sorry, row yang di apa yang dipilih itu sudah ada, maka langsung menjalankan perintah komen atau logika di sini. Yang mana di sini selected row itu menampung pilihan row dari user, dimasukkan ke selected row dari, terus dia menampung delete index. Delete index ini itu ada um, apa, mengambil selected row dan ID-nya, terus di convert ke integer dulu.
Terus habis itu dibuka koneksinya menggunakan NPS NPG SQL connection dengan nama con. Di sini dimasukkan lagi variabel-variabel untuk memanggil database-nya. Terus di open dan di sini dimasukkan query-query yang dibutuhkan. Karena query yang dibutuhkan untuk mendelete itu adalah perintah delete, berarti delete from reservasi di sini itu kolomnya where ID sama dengan ID di sini adalah ini. Terus using var di sini buat nampung npg SQL komennya. Terus di sini si CMD itu menampung query sama connection karena tadi kan connectionnya itu ini merujuk sama nama database-nya dan query-nya itu ada di sini. Terus CMD parameters add with value di sini menambahkan value-nya. Terus delete index. Terus dijalankan execute non query dan dimasukkan perintah itu ke affected rows dan tampilkan data berhasil dihapus. Dan si data grid view-nya ini tadi kan ini sudah selected row. Oke, di selected row ini kan menampung pilihan dari user. Makanya di sini untuk menghilangkan dari data grid view-nya itu memakai keyword remove dimasukkan selected row-nya dan koneksinya ditutup. Terus selanjutnya di fitur ketiga maksud saya yaitu adalah change. Di change sendiri ini terdapat dua koneksi karena kan koneksi untuk memilih data mana yang dihapus itu ada di form dashboard data dan untuk menyimpannya itu ada di form 1. Berarti harus ada dua interaksi. Ya di sini user perlu milih dulu, kalau nggak dipilih row-nya maka masuk ke perkondisian di sini. Dan tampilkan message box, pilih salah satu baris untuk mengubah data. Terus kalau udah misalkan selected row ini misalkan 1 maka akan menjalankan ke sini. Yang mana kalau nilainya 1 berarti yakin ingin berubah data dan masuk ke sini. Kalau dialog result, ini dialog result itu seperti jawaban dari usernya. Kalau iya maka akan menjalankan ini. Ditampung dulu pilihan row-nya ke dalam variabel row. Terus ID-nya juga dicatat dan ini di convert ke dalam integer dulu dan baru di execute. Ya, di sini form 1 karena kita mau memanggil data-data atau button simpan tadi itu kan ada di form 1, makanya kita butuh form 1. Nama objeknya yaitu ubah form. Si ubah form ini tagnya diisi ID sama ubah formnya ini teksnya nanti diganti mode edit. Teks di sini itu ada di Windows letaknya itu ada di sebelah kiri atas. Terus ubah form show berarti si form 1 nanti akan dimunculkan dan hide berarti si dashboard datanya nanti akan dihilangkan sementara. Terus masuk ke misalkan di sini kan simpan, di sini nanti akan menyimpan perubahannya. Di sini berarti baru masuk ke dalam perkondisian. Di sini baru bisa dikasih perkondisian. Kalau kondisinya si teks merupakan mode edit berarti masuk ke sini. Kalau enggak berarti masuk ke sini. Yang berarti di sini melakukan insert data. Di sini ID sendiri akan dikonvert ke dalam integer 32. Sorry,
tag di sini akan dikonvert menjadi integer 32, dimasukkan ke dalam variabel ID. Dan di sini dimasukkan query yang dibutuhkan untuk mengupdate suatu database. Di sini update reservasi kolomnya, set nama, customer ngambil dari nama ini, telepon customer dari telepon, nama customer, telepon customer, jumlah orang, tipe kamar ini harus disamakan kayak kolom yang ada di Wiki admin atau Postgre. Terus sama jumlah tipe nanti akan dimasukkan dari sini semua. Yang setiap ada add-nya itu harus dimasuki variabel dari sini. Where ID sama dengan add ID. Terus npg SQL comment dengan nama cmd dia akan menampung SQL dan connection-nya. Di sini add with value semua, terus dijalankan, dan kalau sudah berhasil munculkan message box dengan isi data berhasil diubah. Untuk jalannya sendiri seperti ini. Nah, oke. Di sini user menginputkan nama customernya, misalkan nomor teleponnya, jumlah orangnya 2, tipe kamarnya, simpan. Dan data berhasil diinput. Kemudian ada ubah data. Oke, ubah data ini bisa melihat data apa aja yang telah diinput tadi. Misalkan saya mau change, berarti change, yakin ingin merubah data, ya. Jadi dia masuk ke mode edit di sini. Karena saya menekan tombol yes, maka logika yang dijalankan yaitu adalah mode edit. Terus di sini misalkan telepon, jumlah orang 1 mungkin, tetap sulit, simpan, data berhasil dirubah. Karena tadi di sini kan untuk mode insert dan mode edit itu sama dashboardnya, sehingga simpan di sini dipakai 2 kali untuk di 2 kondisi. Makanya ada koneksi atau interaksi dari dashboard kedua ke dashboard pertama. Di sini simpan data berhasil diubah, tadi sudah ubah data, dan di sini sudah terubah Surya 333. Kalau delete, misalkan delete, Anda yakin ini belum ada logikanya. Kalau di yes, data berhasil dihapus. Sudah berhasil dihapus. Untuk exit, tinggal exit dan refresh, misalkan refresh kayak gini, dan di exit. Oke, di nomor kedua topik yang saya ambil itu merupakan reservasi restoran, yang mana aplikasi ini ditujukan untuk pegawai suatu restoran untuk mencatat reservasi yang dilakukan oleh si customer. Dibanding nomor 1 di sini, dari segi penggunaan tipe data, elemen itu lebih beragam. Di sini kalau dibandingkan nomor 1 itu hanya menggunakan text box untuk input data, sementara di nomor 2 ini ada date picker, ada number roll, ada combo box. Dan dari segi tipe data, kalau di nomor 1 kan cuma string doang, tapi di
nomor 2 di sini lebih beragam, ada integer dan ada string. Untuk penggunaan ORM-nya sendiri itu ada beberapa instalasi serta menggunakan atau mengharuskan menambahkan sebuah kelas baru. Itu ada di sini ada reservasi, ada DB konteks dan ada my DB konteks singleton. Masuk ke reservasi terlebih dahulu. Di menu atau di kelas reservasi ini itu menyimpan inputan dari user. Jadi untuk atribut di sini nanti akan dibungkus ke dalam sebuah kelas reservasi. Untuk penamaan sendiri ini harus disesuaikan sama eh, kolom di database-nya. Di sini database PBOTAS dengan tabel reserve dan kolom yang ada itu ID, NM customer, N di sini dan C di sini harus besar karena mengikuti dengan di sini kolom reservasi. Masuk terlebih dahulu ke MyDB Context Singleton. Di kelas ini fungsinya untuk menambahkan atau memasukkan database yang akan digunakan. Di sini MyDB Context itu akan menjadi value dari DB Info, yang mana DB Info ini nanti akan dimasukkan sebuah PostgreSQL. Itu sama aja kayak di nomor 1 cara manggil database-nya, mulai dari host, username, password, dan masukkan database yang ingin digunakan. Terus habis itu si instance ini sebagai atribut yang mana instance ini akan mendapatkan value yaitu DB info ini. Terus masuk ke kelola reservasi DB konteks berarti. Nah, di sini proses yang terjadi itu kan tadi semua input itu dimasukkan ke dalam sebuah kelas yang namanya reservasi. Dan reservasi ini nanti akan dimasukkan ke dalam kolom yang namanya reserve. Terus masuk ke codingannya, alur codingannya. Untuk CRUD-nya sendiri di form 1 sendiri ini terdapat fitur CRUD-nya hanya create data. Terus kalau di form kedua di sini ada read, update, dan delete. Kalau create-nya kalau delete-nya diwakili dengan tombol delete, change atau update ini diwakili dengan change. Change sendiri ini sama aja fungsinya kayak menggantikan informasi yang lama dengan informasi yang baru. Dan ada read-nya atau melihat datanya dengan menggunakan bantuan elemen data grid view. Untuk pengkodingannya itu udah dimulai dari form 1 dulu. Form 1 oke. Form 1 itu karena kan kenapa di sini sorry form 1 oke, kenapa di sini masuknya ke button klik karena di form 1 desainnya sendiri ini karena semua user yang telah menginputkan isi dari semua ini nanti akan masuk atau ditekan tombol jadwalkan dan dari jadwalkan ini akan masuk ke dalam PostgreSQL untuk ditampung. Dari PostgreSQL itu nanti akan diambil datanya dan dimunculkan ke dalam data grid view. Terus bagaimana caranya? Itu masuk dulu ke form 1 CS. Untuk di button 1 klik ini terdapat dua fungsi. Itu ada di untuk mode edit dan mode insert data. Kita fokus dulu ke mode insert. Jadi VARDB memiliki memiliki metode atau isi DB itu merupakan metode dari MyDB konteks singleton. Yang mana tadi di MyDB konteks singleton itu fungsinya untuk
memanggil database serta memasukkan barisnya. Terus var reservasi di sini, var reservasi itu mengambil atau menampung beberapa elemen-elemen inputan dari user seperti nama customer.text, nomor telepon untuk bisa masuk ke dalam nama customer, nomor telepon di dalam kelas reservasi. Tadi kan reservasi itu diwakili sama NM customer, nomor telepon N-nya gede, T-nya gede, AR makan atau AR-nya makan, A-nya gede, M-nya gede. Itu nanti akan masuk ke dalam kelas reservasi. Dari sini eh, DB tadi kan isinya database, nanti akan dimasukkan ke dalam reserve. Reserve sendiri merupakan ininya apa kolom dari Postgre-nya dengan apa dengan komen add yaitu reservasi. Reservasi kan isinya ini semua. Berarti dari sini sampai sini ini fungsinya untuk menambahkan inputan dari user masuk ke dalam PostgreSQL untuk dicatat. Dan kalau udah ya tambahkan atau tampilkan message box reservasi telah berhasil dilakukan. Terus dari segi form 1 secara sistematika sudah seperti itu saja. Untuk di kolom 2 terutama di read datanya itu berarti dari MyDB singleton itu kan tadi memuat uh, informasi tentang database, itu nanti akan dimasukkan ke dalam uh, variabel database untuk disimpan sementara. Terus dari DB dari sini nanti akan ditambahkan dengan apa kolom yang sudah ada dalam dan ditampilkan dalam bentuk list. Terus dimasukkan ke dalam variabel data. Untuk manggilnya itu data grid view dot source sama dengan data, karena data di sini sudah berbentuk list. Terus masuk ke fitur selanjutnya yaitu fitur update atau change di sini. Sini ya dari private sini sampai sini untuk apa? Untuk kodenya. Jadi di sini ada operator logika dulu. Kalau untuk mengubah data, si user perlu memilih kolom mana yang akan diubah datanya. Kalau di sini kolomnya masih 0, berarti munculkan message box harus pilih salah satu baris untuk mengubah data. Nah, kalau eh, kondisinya nggak memenuhi di sini berarti ada di sini. Kalau di sini berarti eh, otomatis si user itu sudah memilih satu data. Maka perlu di-confirm lagi apakah yakin untuk merubah data. Kalau jawaban dari user yaitu yes, maka akan ditampung dulu apa pilihan kolomnya itu keberapa yang dipilih oleh user, itu masuk ke dalam row, dan ID sendiri ini memuat ID dari suatu kolom tersebut, nanti akan di convert ke dalam integer terlebih dahulu, karena eh, apa proses input itu ada di form ke satu, maka dipanggil lagi form 1 untuk mengubah form. Terus di sini ubah formnya ini, ubah form tag-nya akan memiliki value yaitu ID sendiri ini yaitu ini tadi. Dan ubah form teks ini uh, apa kelihatannya itu di pojok kiri atas window. Itu nanti tadinya kan kalau login atau input data itu nanti namanya form 1, tapi kalau masuk ke mode edit berarti nanti di tulisannya itu ada mode edit, nanti akan didemokan di akhir. Terus ubah form show ini buat menampilkan
si ubah form, yang mana ubah form itu merupakan form satu, terus di hide itu biar si kolom reservasi yang sekarang itu dihilangkan. Oke, terus dari sini itu nanti akan masuk ke dalam form 1 us form 1.cs. Nah, di sini baru perkondisian if sama else ini bisa digunain. Kalau if di sini itu syaratnya kalau teksnya itu dalam mode edit baru dia bisa masuk ke dalam mode edit. Kalau selain itu maka ya modenya merupakan mode insert. Sama seperti sebelumnya itu dipanggil metodenya dan masuk ke dalam sebuah variabel yaitu db, terus id-nya di convert dulu, dan reservasi ini dicari atau eh, apa namanya, eh, variabel reservasi itu akan menampung eh, database dengan kolom reserve dan mencari ID dari ID yang dipilih. ID dipilih itu kan tadi row-nya ya. Row yang dipilih itu yang mana? Itu bersangkutan sama row yang dipilih tadi. Terus jika reservasi tidak sama dengan nol atau tidak kosong, maka baru bisa reservasi ini nanti dilakukan pemanggilan lagi dan balik lagi eh, pemanggilan pemanggilan variabel ini harus sama kayak eh, apa kelas reservasi ini karena ini menyangkut dengan kolom mana atau iya kolom mana yang harus diubah, baris mana, kolom dan baris mana yang harus dirubah. Terus form 1 CS, oke. Di sini ya sama seperti ini tadi, eh, kerjanya sama kayak gitu. NM customer itu akan me, apa, menampung data dari input user di nm customer text sama aja. Terus kalau udah nanti db akan save change, terus akan memunculkan message box yaitu reservasi berhasil dirubah. Untuk cara kerja mode edit itu seperti itu. Terus untuk mode delete-nya sendiri, mode delete itu oke. Jadi user itu sama kayak change tadi, si user harus milih kolom mana yang akan dihapus. Kalau user belum memilih kolomnya, maka akan terdapat sebuah message box yaitu pilih baris yang ingin dihapus. Kalau misalkan dalam suatu kondisi user itu sudah memilih kolom yang ingin dihapus, maka harus dikonfirmasi dulu apakah yakin untuk menghapus data ini. Kalau jawaban dia iya, maka diakses lagi databasenya. Terus si ID akan ya si ID itu akan menyimpan eh, apa row pilihannya dan sel ID-nya. Terus nanti akan di convert ke integer terlebih dahulu. Terus reservasi di sini akan value-nya akan db reserve untuk mencari sebuah ID karena ID di sini sudah berbentuk integer maka bisa dicari. Terus jika reservasi tidak sama dengan 0 maka db reserve-nya akan meremove si reservasi ini. Terus akan disimpan dan munculkan data message box, data berhasil dihapus. Dan untuk merefreshnya itu bisa aja langsung data grid view data source itu dibalikin lagi. Terus untuk tampilannya akan seperti ini. Oke, seperti ini tampilan dari dashboardnya. Misalkan
pegawai menginput nama customernya, misalkan nomor teleponnya, dan area makannya yaitu outer, jumlah customernya nantinya akan 2 atau 3 deh. Untuk tanggal reservasi mungkin di 20 dan jadwalkan. Nah, dan akan muncul message box yaitu reservasi berhasil. Oke. Terus lihat kelola reservasi. Nah, di sini bisa di ini apa? Sudah bisa ditampung apa yang tadi diinput oleh user. Oh, sorry, oleh pegawai. Terus untuk change, misalkan change di sini kan user belum memilih apa baris mana yang mau diubah. Jadi harus klik ini baru bisa change. Oke, yes. Nah, dia akan masuk ke mode edit di sini. Di sini merupakan teks yang tadi jadi dimasukkan dimasukkan ke dalam operator logika. Misalkan diubah di luar 3 2 deh. Untuknya sini dan jadwalkan. Dan di sini reservasi berhasil dirubah. Oke, kita coba kelola lagi. Oke, di sini data yang telah diinputkan tadi sebelumnya terus diubah dan bisa disimpan ke dalam database lagi. Terus kalau mau delete, misalkan belum ada baris yang belum dipilih oleh usernya, misalkan delete. Nah, pilih baris yang ingin dihapus. Jadi kita harus pilih, misalkan ini kita delete. Yes. Di sini data grid view-nya langsung menampilkan atau merefresh data yang terbaru. Makanya di sini langsung tidak ada. Terus untuk back ya kembali, kelola, masuk lagi, refresh untuk merefresh tampilannya, dan exit untuk keluar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.